Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para kanca Tanjung Radio. Berbahagia sekali di kesempatan sore hari ini kita bisa kembali berjumpa dalam acara ngobrol bareng sore seru. Di hari Selasa tanggal 28 November 2023 bersama narasumber kita dari Puskesmas Tanjung Inim, Kecamatan Loang Kidul, Kabupaten Muara Enim. Seperti biasa setiap hari Selasa sore kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita dari Puskesmas. Untuk kesempatan kali ini sudah hadir Ibu Dr. Lia Riani, beliau adalah dokter Puskesmas Tanjung Inim. Kemudian ada Ibu Diana Herlianti SST, beliau adalah penanggung jawab program anak di Puskesmas Tanjung Inim. Para kanca, tema yang kita angkat pada sore hari ini tentang MTBS, singkatan dari Manajemen Terpadu Balita Sakit ya. Seperti biasa, acara ini live di www.tanjunginmeradio.com, kemudian juga di Facebook Tanjung Inim Radio, di YouTube Tanjung Inim Radio, dan di Instagram Tanjung Inim Radio. Dan masih dari kawasan Jalan Buluran atas Talang Jawa Tanjung Inim, kami hadir ke ruang dengar Anda di kesempatan sore hari ini. Baik para kanca, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, dan kita akan terlebih dahulu ngobrol-ngobrol sejenak bersama dua narasumber kita. Yang pertama ada Ibu Dr. Lia Riani. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Mas Sehat Reni. ya? Sehat alhamdulillah. Ini kalau saya hitung yang kelima kalinya hadir di Tanjung Inim Radio ya? Iya benar, yang kelima kali. Gimana keluarga sehat? Sehat semua alhamdulillah. Hari ini ada acara apa nih? Pekan-pekan ini lah sibuk-sibuknya Puskesmas Tanjung Inim, ada acara apa nih? Kalau di Puskesmas hari Senin kemarin kita ada rapat mutu siang harinya. Hari ini ada rapat lintas sektor. Udah selesai rapatnya? Sudah selesai jam 12 tadi. Hari Kamis rencananya ada rapat mini lokakarya Puskesmas, intern Puskesmas. Kemudian ada rapat perencanaan. Oh iya. Ya. Siapa aja yang hadir di Puskesmas hari ini dari luar mungkin lah? Kalau dari luar, kalau dilihat gambarnya tadi, karena kami pelayanan Pak ya di bawah, ada Pak Camat, ada kader, ada dari PT sebagai CSR-nya, kemudian dari lintas sektor dan Toma juga hadir. Oh hadir ya, cukup lengkap ya. Baik, kemudian saya ke Ibu Diana Herlianti SST. Beliau adalah penanggung jawab program anak ya. Assalamualaikum Ibu Diana. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ini kalau kita bicara program anak, yang tengah diprogram di Puskesmas sebagai ibu penanggung jawabnya apa aja nih Bu? Kalau untuk program anak itu salah satu program yang ada di Puskesmas. Nah itu untuk kegiatan program anak sendiri itu ada dua macam, yaitu untuk kegiatan luar ialah kegiatan UKM seperti posyandu, balita ya. Sedangkan untuk kegiatan di dalam ruangan ya UKP itu misalnya imunisasi di Poli MTBS, itu pelayanan kesehatan untuk balita yang sakit. Iya. Nah, selain itu juga ada poli remaja. Poli remaja ya. Ada juga poli umum itu yang melayani anak. Iya. Nah, untuk anak-anak sendiri kasus yang paling menonjol apa nih sekarang nih? Kalau yang paling dominan kalau untuk sekarang ini ISPA masih. ISPA masih ya. Kalau bulan-bulan kemarin diare. Diare ya. Yang musim jadi panas. Di tengah musim hujan ISPA masih berpengaruh juga ya. Oke. Baik para kanca, kita akan langsung saja ke tema kita pada sore hari ini. Tapi sebelum kita sapa dulu keluarga Puskesmas Tanjung Inim yang pasti yang sedang menonton program ngobrol sore hari ini dari Tanjung Inim Radio. Saya ke Ibu Dr. Lia Riani dulu. Ibu dokter, yang dimaksud dengan MTBS itu apa sih? Dan kegiatan-kegiatan apa saja itu? Baik Mas Redi, para kanca Tanjung Inim Radio, seperti tadi sudah sempat disinggung oleh Ibu Diana bahwa MTBS itu singkatan dari Manajemen Terpadu Balita Sakit. Jadi di Puskesmas itu kan sebagai pusat pelayanan kesehatan kita ada dua program, yaitu UKM dan UKP. Jadi UKM itu lebih ke usaha kesehatan masyarakat. Jadi semua kegiatan yang rata-rata yang di luar gedung itu masuk ke UKM, walaupun nanti ada UKP-nya juga saat kunjungan rumah. Kalau untuk ke balitanya itu biasanya di posyandu balita. Posyandu balita ya. Terus kalau untuk yang di dalam gedung tadi
usaha kesehatan perorangan. Jadi kita menyediakan macam-macam, kalau memang dia butuh imunisasi, ada poliimunisasi, kemudian di imunisasi juga kita menyelenggarakan MTBM, manajemen terpadu balita muda, itu untuk bayi yang di bawah 2 bulan. Kemudian ada MTBS, jadi di atas 2 bulan sampai 59 bulan, itu kalau dia sakit, dia diarahkan ke poli MTBS. Kemudian untuk yang di atas itu kita arahkan ke poli umum sampai usia 9 tahun, ada juga poli remaja, jadi usia 10 sampai 18 tahun. Jadi kategori remaja 10 sampai 16 tahun ya. Nah, sepanjang hal ini sudah berjalan nih, yang lebih dominan yang umur berapa ini Bu, yang dilaksanakan di MTBS nih? Kalau dominannya hampir rata-rata. Sama ya? Sama, kalau Balance menurut lah grafiknya, jadi semua usia, karena masa anak-anak itu kan memang kalau memang lingkungan, pola asuhnya, terus di sekitar rumahnya juga kurang aware dengan kesehatan, lingkungannya itu biasanya memang mudah sakit. Iya. Apalagi sekarang kan lagi perubahan ya. Dari musim kemarau ke musim penghujan ya. Tipe batuknya tuh beda. Kalau batuk pada musim kemarau kemarin banyak berdahak. Kalau dia ke arah musim hujan ini batuknya tidak terlalu, tapi demam dan pilek biasanya. Pilek. Kalau kemarin condong ke diare ya? Diare ya. Oke. Saya ke Ibu Diana. Tujuan sebenarnya apa sih Bu diadakan dari MTBS ini Bu? Mungkin bisa disampaikan. Baiklah para Kance, tujuan dari MTBS itu sendiri yaitu untuk memperkuat sistem pelayanan kesehatan, terutama penanganan kasus balita yang sakit, yang lebih efektif. Selain itu juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan itu Kualitas sendiri. Pelayanan ya. Selain itu juga meningkatkan peran serta keluarga dan masyarakat. Itu tujuannya ya. Kalau pada saat si pasien datang ya, ada nggak nih semacam alur-alur pertanyaan yang diajukan ke pasien tersebut, khususnya untuk anak-anak ya? Kalau untuk alur pelayanan sendiri, kalau pasien datang itu kita di depan sudah ada screening, screening kesehatan. Di situ sudah ditanya kita mau kemana, sakitnya apa saja nih yang apa. dilakukan di screening tuh? Biasanya itu ditanya secara global. Global ya. Mungkin juga kalau seandainya di situ juga bisa dilihat kalau misalnya dia tuh pasiennya agak gawat, kita juga ada pita Bu ya. Ada pita, tanda ya. Penanda. Kalau misalnya pasien itu gawat, misalnya anak yang panas tinggi, biasanya tuh dikasih pita merah untuk di screening. Nah, dari pita merah itu petugas screening sendiri yang ke pendaftaran, yang mendaftarkan si pasien. Si pasien langsung ke poli MTBS, langsung dilayani di poli MTBS. Itu untuk yang gawat. Kalau untuk yang kalau yang memang sudah gawat benar ya kita bawa ke UGD. UGD ya. Nah selain itu dari pertama screening, kalau untuk pasien yang biasa dia ke pendaftaran. Sudah pendaftaran. Biasanya ngambil nomor dulu, ngambil nomor, nanti di pendaftaran dipanggil. Tetap yang bersangkutan tidak perlu ditemani oleh pihak screening ya? Tidak. Yang biasa ya? Kalau yang biasa enggak, pasien sendiri yang ngambil nomor. Ya? Paling kita kalau pasien yang baru kita ngasih tahu. Kalau dia BPJS kita kan itu ada nomor, nomor 1, nomor 2 untuk pasien umum dengan pasien BPJS. Pembedanya yang nomor 1, nomor 2 ya? Jadi kita melihat nomor itu si petugas sudah tahu, oh ini BPJS, ini umum ya. Setelah itu di pendaftaran ditanya-tanya, di anamnesa juga, nanti dapat ini kertas formulir ya. Langsung ke poli MTBS, poli yang dituju. Oke, seperti itu ya. Jadi para Kance Tanjung Radio, masih banyak sekali informasi yang akan kita dapatkan, dan Anda jangan kemana-mana, tetap di Ngobras Tanjung Inim Radio. Baik, para Kance Tanjung Radio, kita lanjutkan kembali bersama kita di sore hari ini dalam acara Ngobras, ngobrol bareng sore seru, Selasa 28 November 2023. Masih dari Jalan Buluran atas Talang Jawa Tanjung Inim kota tujuan wisata. Seperti yang saya sampaikan di awal bahwa tema kita hari ini tentang
MTBS, Manajemen Terpadu Balita Sehat. Balita sakit ya. Narasumber kita di hari Selasa seperti biasa dari Puskesmas Tanjung Inim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim. Ada Ibu Dr. Liariani, Dokter Puskesmas Tanjung Inim, dan ada Ibu Diana Herlianti SST, penanggung jawab program anak ya. Baik, sekarang saya ke Dokter Liariani. Apa sih pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ketika pasien datang yang ditanyakan oleh petugas dalam tata laksana MTBS ini, Bu? Ya. Oke, baik Mas Redi, para Kance Tanjung Enim Radio. Saat pasien itu sudah dari pendaftaran, kemudian ke Poli MTBS, kalau pasiennya tidak banyak langsung masuk, kalau banyak harus mengantri dulu. Ngantri ya? Iya, jadi sudah dipersilakan masuk, pasien itu akan kita tanyakan dulu identitasnya, kelengkapan identitas. Data-data pribadi ya? Data pasiennya, karena kita harus mengisi form MTBS-nya. Yaitu yang pertama nama anaknya, jenis kelamin, nama ibu yang kita pakai, kemudian alamat, umur, kemudian kita ukur juga berat badan, tinggi badan atau panjang badan, lingkar lengan atas, lingkar kepala, dan suhu tubuh. Baru kemudian akan kita tanyakan alasan anak tersebut dibawa ke puskesmas apa, jadi anaknya sakit apa. Kemudian baru kita tanya ini kunjungan yang pertama atau kunjungan ulangan dari penyakit sebelumnya. Tujuan dari pertanyaan itu, Bu? Tujuan pertanyaan tersebut karena kalau kunjungan pertama kita harus mengisi full blanko MTBS-nya. Bahwa dia pertama kali berkunjung ya? Iya, untuk penyakit yang ini. Penyakit yang khusus penyakit yang ini Iya. ya? Jadi kalau ada kunjungan ulang berarti kita nanti tinggal mengevaluasi sakit apa dia terakhir berkunjung dan apa tindak lanjutnya. Begitu. Kemudian setelah kita isi identitasnya, baru kita perhatikan ada tidaknya tanda-tanda bahaya pada anak tersebut. Jadi ada yang kita tanyakan dan ada yang kita lihat. Jadi yang kita tanyakan itu untuk anak bayi biasanya apakah anak tersebut masih bisa minum atau menyusui. Nah, jadi kalau misalnya tidak bisa menyusui lagi berarti sudah ada tanda kegawat daruratan. Kemudian apakah anak tersebut muntah, ada tidak muntah atau setiap dikasih minum atau makan anak tersebut muntah begitu. Kemudian ada tidak kejang selama sakit yang ini. Kemudian dari penampilan anak tersebut kita lihat juga apakah anak itu gelisah atau rewel, kemudian apakah pandangan matanya kosong atau anak tersebut tidak bersuara atau justru menangis melengking. Kemudian ada juga usaha napas yang kita lihat, napas cuping hidung. Jadi cuping hidungnya itu kembang kempis atau tidak. Kemudian kita dengar apakah anak tersebut ngorok atau tidak. Kemudian apakah anak tersebut tampak mencari posisi yang nyaman. Kemudian untuk memperhatikan sirkulasinya kita lihat apakah anak tersebut pucat atau tidak. Ada biru atau tidak di sekitar mulut atau ujung-ujung tangan dan kaki. Atau ada tidak gambaran kalau istilah medisnya itu kutis marmorata, artinya kulitnya itu seperti gambaran marmer. Itu biasanya pada anak-anak yang dehidrasi berat itu terlihat gambaran itu. Nyata sekali itu, Bu ya? Kelihatan kalau dia dehidrasi berat. Kita pernah dapat kasus kemarin dan memang anaknya dehidrasi parah. Begitu. Oke. Jadi para Kance, hari ini kita terbuka wawasan kita ya bahwa kegiatan MTBS ini ternyata banyak sekali urut-urutannya, hal-hal yang ditanyakan petugas, jadi bukan hanya 1-2 saja ya. Oke. Oke, dilanjut lagi dokter. Baik, kemudian setelah kita lihat tanda-tanda bahaya, baru kita tanyakan apakah anak tersebut batuk atau tidak. Kalau misalnya dia batuk, kita akan tanyakan berapa hari sudah berapa batuknya. hari ya. Kemudian terus batuknya seperti apa? Batuknya seperti apa? Kemudian baru kita lakukan penghitungan napas. Jadi penghitungan napas itu kita lakukan dengan mengangkat pakaian anak untuk melihat dadanya. Kita hitung dalam waktu 1 menit. Kemudian kita lihat juga apakah ada tarikan dinding dada. Jadi pada kasus-kasus anak yang sesak napas, sudah agak berat, biasanya saat dia menarik napas itu terdapat cekungan di bawah tulang iganya. Nah, itu sudah mengarah ke arah pneumonia berat. Kemudian kita dengar juga ada tidak mengik
Kalau misalnya orang asma itu kan kedengaran, Iya, nah suara seperti melengking kecil ya. Terus kita hitung saturasi oksigen, kalau memang ada alat untuk bayinya kita hitung saturasi oksigen untuk melihat kadar oksigen di dalam darahnya. Oke. Begitu. Jadi ternyata rentetannya banyak sekali ya. Ketika datang petugas juga harus ekstra hati-hati dalam bertanya. Nah, setelah ini selesai Bu, katakanlah ini pasien yang sehat. Apakah kemana lagi Bu? Apakah langsung diberikan obat, langsung pulang, atau sebaliknya seperti apa nih? Oh, kalau dia berkunjung ke MTBS itu rata-rata sakit kan? Sakit ya. Tinggal tingkatan parah atau enggaknya. Jadi kalau kita sudah menanyakan pertanyaan sampai ke 18 itu, kita klasifikasikan, baru kita tahu dia ada kategori yang gawat untuk dilakukan rujukan atau yang bisa kita lakukan pengobatan dan disuruh kunjungan ulang kembali. Kemudian kalau misalnya dari hasil pemeriksaan tadi, baru nanti kita pertanyaannya masih banyak sebenarnya dari yang akan kita tanyakan. Kita juga melakukan pemeriksaan status gizinya, status imunisasinya kita tanyakan kembali. Kemudian kita lihat juga apakah anak tersebut pucat atau tidak untuk melihat apakah dia termasuk anemia atau tidak. Apakah perlu kita lakukan pemeriksaan darah untuk mengecek kadar hemoglobinnya begitu. Kalau dia ada demam, apakah kita harus lakukan pemeriksaan darah untuk menapis apakah dia penyakit malaria, apakah dia ada campak atau ada demam berdarah begitu. Jadi kalau misalnya sudah semua kita lakukan, kalau memang memerlukan pemeriksaan labor, biasanya kita kasih pengantar ke labor, baru kita tunggu hasilnya untuk melihat hasilnya. Tapi kalau misalnya dia sudah kita lihat atau tidak perlu ke labor, biasanya langsung kita berikan resep untuk diambil ke apotek. Tapi kalau dia kasus gawat, nanti akan kita berikan rujukan atau langsung disarankan ke UGD rumah sakit. UGD rumah sakit gitu. Ya. Itulah alur-alurnya Bu ya. Dan para kanca, selama ini kita belum begitu memahami apa yang maksud dengan MTBS, tapi hari ini melalui Bu Dr. Lia Riani kita terbuka ya. Nah kemudian jika itu sudah selesai semua ya, nah untuk kunjungan berikutnya mungkin 1 bulan ke depan kan bisa terjadi si pasien tadi berkunjung lagi. Tetap dengan pertanyaan sama atau kita mengambil sampel-sampel dari pertanyaan yang tidak terlalu gawat atau seperti apa nih? Baik Mas Reddy, kalau misalnya dia berkunjung lagi, untuk penyakit-penyakit tertentu kita ada kesepakatan kapan dia harus berkunjung. Kapan harus berkunjung? Ya, misalnya jadi dari pihak puskesmas menentukannya ya? Dari buku bagan. Dari buku bagan, buku dari bagan yang buku bagan diterbitkan oleh Kemenkes. Jadi misalnya dari batuk tadi ya, dari batuk, anak tersebut batuk, terus kita hitung nafasnya dia di atas 40, kemudian saat kita lihat dinding dadanya ada tarikan dinding dada, maka klasifikasi kita tegak sebagai penyakit pneumonia. Nah, untuk pneumonia kita harus sarankan untuk kunjungan ulang 2 hari. Jadi untuk melihat perkembangan apakah pneumonianya ada perbaikan atau bertambah parah. Untuk penyakit lain ada lagi kunjungan ulangnya berapa hari. Jadi tergantung klasifikasi yang kita tegakkan. Gitu. Jadi panduannya dari buku bagan itu ya. Buku bagan MTBS. Itu sudah permanen ya artinya? Iya. Mulai kapan tuh diterbitin bagannya? Kalau buku bagannya dari 2017-an, tapi ada revisi 2022 tambahan untuk segitiga saga. Iya. Baik. Sekarang saya ke Ibu Diana Herlianti. Tata laksana tindakan pengobatan yang diberikan tergantung dari apa nih Bu? Tadi ya baik Mas Reddy. Untuk tata laksana pengobatan yang diberikan itu tergantung klasifikasi yang hasil anamnesa tadi dapat ditentukan klasifikasi. Dari klasifikasi itu dapat kita lakukan pengobatan. Pengobatannya juga kalau misalnya penyakit demam, masalah diare itu ada ya, pedoman kami masih memakai bagan MTBS. Bagan ya. Untuk menentukan langkah-langkah berikutnya ya. Nah, kemudian saat pasien datang untuk kunjungan ulang ya, penilaiannya seperti apa nih Bu? Biasanya kita tanya
lebih dominan ke masalah penyakit yang sebelumnya. Iya. Kan misalnya seperti tadi pneumonia. Iya. Kita tanya lagi ada nggak perubahannya. Oke, Ini ya setelah 2 hari pneumonia biasanya sudah 2 hari ngulang lagi dia kembali. Nah kita tanya apakah ada masalah lain atau ini apa penyakitnya bertambah atau berkurang. Atau berkurang ya. Selain itu juga kita lihat selain perubahannya itu obatnya juga. Makan obatnya atau nafsu makan anak membaik atau enggak. Atau sudah selain itu juga nafas anak kan kita hitung lagi Mas. Yeah. Kalau sebelumnya mungkin waktu pemeriksaan pertama misalnya 50 kali per menit, mungkin pas pemeriksaan kedua dia ulangan mungkin sudah enggak lagi 50 tapi sudah 40 kali per menit. Oh iya. Idealnya normalnya berapa kali sih? Kalau untuk yang di bawah 2 bulan itu kalau yang dinamakan pneumonia lebih dari 60. 60 ya. Kalau dari 2 bulan sampai setahun itu lebih dari 50. Tapi kalau lah setahun sampai 5 tahun itu lebih dari 40. Okay. Itu yang dikatakan napas cepat. Napas cepat ya. Oke. Nah, untuk asuhan dasar bayi muda kategori 0 sampai 2 bulan itu seperti apa nih? Kalau untuk asuhan dasar bayi muda itu ini Mas ada 4 dia ini untuk mencegah terjadinya infeksi. Iya. Selain itu mencegah bayi muda tetap hangat, memberikan ASI sesering mungkin, sama imunisasi. Nah, itu untuk mencegah terjadinya infeksi. Minimal kita setiap melakukan kegiatan sebelum merawat bayi kita harus cuci tangan. Sebelum dan sesudah harus cuci tangan. Kemudian kalau untuk umur yang 0 sampai 2 bulan kan mayoritas untuk mencegah infeksinya biasanya tuh banyak yang terjadi di pusat bayi. Ya, Jadi usahakan pusat bayi itu rentan sekali rentan, ya. Usahakan pusat bayi itu kering, selalu kering. Kalaupun basah cepat dibersihkan dengan air hangat, kemudian dikeringkan dengan kasah atau dengan kain yang bersih. Nah, selain itu juga jaga kebersihan tubuh bayi dengan memandikan bayi kalau kondisi bayinya sudah stabil. Maksudnya ini bayinya tidak dalam keadaan kedinginan. Itu diusahakan kalaupun mandinya pakai air hangat secara hati-hati. Karena kan rentan sekali bayi muda itu untuk terjadinya infeksi. Ya, Ibu Diana, kita tahan dulu. Kita akan lanjutkan kembali setelah jeda berikut. Para kanca tetap di Ngobras Tanjung. Baik, para kanca Tanjung Enim Radio, kita lanjutkan kembali acara Ngobras Ngobrol Bareng Sore Seru di hari ini. Di hari Selasa tanggal 28 November 2023. Bersama narasumber kita dari Puskesmas Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim. Untuk Anda yang baru bergabung, terima kasih. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan oleh Ibu Dr. Lia Riani dan Ibu Diana Herlianti memberikan wawasan tentang kesehatan, memberikan inspirasi dan menambah pengetahuan kita. Baik, sebelum kita lanjut lagi, saya akan sapa yang sempat memberikan komentarnya di Facebook Tanjung Enim Radio. Ada Aisyah Nur Salamah, halo selamat sore, terima kasih. Dr. Liani katanya paling menghadir sore hari ini, terima kasih ya. Kemudian ada Ajis Purwanto, terima kasih juga Pak Ajis atau Mas Ajis. Sukses terus untuk Puskesmas Tanjung Enim, amin ya Rabbal Alamin ya. Mudah-mudahan apa doa Anda dan doa kita sama ya, selalu sukses. Para kanca Tanjung Radio, terima kasih juga untuk Anda yang sudah mendengarkan di www.tanjungenimradio.id. Juga untuk Anda yang sedang menikmati Facebook Tanjung Enim Radio, sedang menonton YouTube Tanjung Enim Radio dan Instagram Tanjung Enim Radio. Kita live di 4 link sore hari ini. Mudah-mudahan memberikan banyak masukan ya untuk tema kita hari ini tentang MTBS, Manajemen Terpadu Balita Sakit ya. Saya selanjutnya ke Dr. Lia Riani. Dari amnesia pemeriksaan akan ditentukan klasifikasi sesuai dengan buku bagan ya. Bisa dijelaskan dokter lanjutannya? Oke.
Kami sebagai petugas Poli MTBS di Puskesmas itu sudah mendapatkan pelatihan untuk pengisian buku bagan ini. Jadi buku bagan ini sebenarnya sudah ada dari tahun 2017-an. Cukup lama ya. Kemudian ada revisi pembaruan tahun 2022 sehingga kami dilatih kembali. Jadi setelah kita tanyakan anamnese tadi Mas Redi ya, pertanyaan-pertanyaannya, kemudian kita isi klasifikasinya, baru kita tahu bahwa pasien yang datang ke kita itu perlu rujukan atau bisa kita obati, cukup di puskesmas. Atau dikasih tindakan langsung ya? Iya. Kemudian dari hasil-hasil pemeriksaan itu, salah satunya adalah kita kan periksa berat badannya, tinggi badan, lingkar kepala, ya. Nah, untuk nilai-nilai tersebut nanti kita hitung dalam suatu grafik. Jadi kalau ada juklatnya ya? Ada grafiknya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari berat badan menurut tinggi badan, itu akan kita dapatkan bahwa anak tersebut termasuk gizinya baik, gizi baik ya, gizi kurang, gizi buruk dengan komplikasi atau gizi buruk tanpa komplikasi. Bisa juga dia ternyata berisiko gizi lebih atau obesitas. Obesitas ya. Gitu. Kemudian untuk penghitungan panjang badan atau tinggi badan menurut umur, itu bisa kita dapatkan hasil dari grafik tersebut apakah anak tersebut sangat pendek, pendek atau stunting, normal atau tinggi. Kemudian dari pemeriksaan lingkar kepala menurut umur akan didapatkan hasil makrosepali. Makro itu besar, jadi kepalanya lebih besar dari ukuran normal. Apakah normal atau mikrosepali. Jadi untuk kasus-kasus makro dan mikrosepali ini harus langsung kita rujuk Mas Redi. Iya. Ya, begitu. Terus kalau kita lihat juga saat pemeriksaan anak tersebut tampak gangguan tumbuh kembang, misalnya pada usia sekian dia belum bisa berjalan, atau pada usia sekian dia belum bisa berbicara. Di bawah anak-anak normal ya? Iya, jadi pertumbuhan motoriknya lebih lambat. Itu nanti kita tes lagi, namanya tes KPSP, jadi kuesioner pra-screening perkembangan. Biasanya itu Bu Diana Herianti yang akan memeriksanya lebih lanjut. Kalau memang ada gangguan, baru kita sarankan untuk rujukan ke spesialis anak biasanya begitu. Oke. Nah para kanca, satu lagi informasi yang sudah kita dapatkan tentang pemeriksaan. Tadi saya dengar ada kata obesitas. Mungkin Bu Dokter bisa memberikan penjelasan. Obesitas untuk anak-anak normal tuh dikategorikan lebihnya berapa kilo sih? Misalnya nih anak 10 tahun idealnya 20 kilo. Terus lebih dari itu ada batasan nggak dikatakan obesitas tuh? Kalau untuk obesitas atau tidak kita lihatnya pakai grafik. Ya, jadi menurut umur. Jadi nggak bisa kita tanya kira-kira berapa, tapi harus kita benar-benar di flow chartnya di sini. Jadi kalau misalnya dia ini kan panjang badan berdasarkan berat badan ya, berat badan menurut panjang badannya. Jadi kita lihat tinggi badannya berapa, berat badannya berapa, baru kita masukkan ke dalam grafik. Jadi kalau dia di bawah atau di atas, ini kan ada ukuran standar deviasinya. Kalau dia di antara di atas +3 standar deviasi, baru dia dikatakan obesitas. Obesitas ya. Begitu. Oke. Jadi obesitas kalau kita bahasa sehari-hari itu kelebihan berat badan ya. Nah, ini sepertinya kalau di Tanjung ini saya lihat sudah ada nih gejala-gejala ini ya. Nah, pernah nggak nih dari pihak puskesmas dengan kita agak melenceng dikit tapi masih dalam koridor ini ya, menemukan anak yang ada gejala obesitas, terus memberikan pengarahan agar mengurangi mungkin makan cemilan dan sebagainya. Jadi kalau misalnya Mas Redia, kalau kita dari Poli MTBS ini dapat kasus-kasus yang mengarah ke gizi, nanti kita arahkan untuk konseling ke Poli Gizi. Jadi beberapa hal yang sudah dilakukan oleh petugas gizi di Puskesmas Tanjung Enim itu, yang pertama untuk yang paling banyak sekarang mungkin kasus stunting ya, kasus stunting, gizi buruk. Nah kasus stunting dan gizi buruk itu sudah menjadi prioritas. Kemarin kan masyarakat kader Kebanan Agung itu dapat penghargaan Mas Dedi. Ya pernah ke Jogja kan kemarin. Nah itu dari inovasinya tentang stunting. Kemudian untuk gizi buruk, gizi kurang itu kita dapat bantuan pemberian makanan tambahan berupa susu formula dari Dinas Kesehatan, dropping juga dari
CSR. Itu sudah kita rutin lakukan. Nah, untuk kasus-kasus yang obesitas tadi ya, kita lakukan penyuluhan dulu, konseling di poligizinya. Jadi petugas akan memberikan konseling, akan ditanyakan dulu pola makan, pola asuhnya selama ini. Jadi kalau misalnya sudah tahu, baru kita hitung asuhan gizinya, berapa kebutuhan sebenarnya gizi anak tersebut. Jadi kalau sudah dihitung, baru kita sarankan, oh ternyata apa yang harus dikurangi dari makannya selama ini. Kalau memang sudah dilakukan, baru kita pantau, nanti ada kunjungan ulangnya. Bisa 2 minggu, bisa 1 bulan. Nanti kalau misalnya sudah diberikan konseling, sudah pasien itu melakukan, tapi belum ada perubahan, biasanya nanti kita baru kasih rujukan ke dokter spesialis anak. Apakah ada penyakit lain yang menyebabkan anak tersebut obesitas? Begitu. Nah, para kanca, satu hal lagi tentang obesitas, kita sudah mendapatkan informasi yang menarik ya, yang mungkin ketidaktahuan kita, kurangnya informasi dari pihak-pihak tenaga kesehatan. Tapi untuk sore hari ini sedikit demi sedikit kita dapat diberikan pencerahan. Selanjutnya saya ke Ibu Diana, melanjutkan yang tadi Bu, asuhan dasar bayi muda 0-2 tahun ya, yang tadi sempat tertunda ini. Ya baik Mas Redi, tadi kita juga sudah ini salah satu asuhan dasar bayi muda yaitu untuk mencegah infeksi. Ya tadi setiap kita melakukan tindakan, sebelum melakukan tindakan dan sesudah melakukan tindakan harus cuci tangan. Cuci tangan terlebih dahulu ya. Usahakan juga tadi kan tali pusatnya tetap kering. Sudah dibersihkan dengan air hangat dan dikeringkan dengan kasa steril atau kain yang steril, bersih. Dan itu jaga kebersihan bayi dengan memandikan bayi. Mandikan bayi dengan air hangat dan usahakan hati-hati. Nah, selain itu juga hindarin bayi muda untuk terkontaminasi dengan orang-orang yang sakit. Jadi usahakan jangan dekat-dekat dengan orang yang sakit, jauhkan. Selain itu juga minta ibu untuk menyusui bayinya sesering mungkin. Karena ASI itu mengandung kolesterol yang bisa membuat kekebalan si bayi. Selain tadi untuk mencegah infeksi, juga untuk mencegah bayi muda tetap hangat. Usahakan kalau dia pipis, kalau dia BAB cepat dibersihkan. Soalnya kalau dia pipis dibiarkan dia kedinginan, itu yang akan menyebabkan dia terjadi sesak kebiruan pada bayi. Oh iya. Ibu Diana, kita jeda sebentar. Ibu Dr. Liariani, jeda sebentar, kita akan lanjutkan kembali. Para kanca jangan kemana-mana, tetap di Ngobras Tanjung ini. Baik, para kanca Tanjung Inim Radio masih dari kawasan Jalan Buluran Atas Talang Jawa Tanjung Inim, kota tujuan wisata. Kami hadir ke ruang dengar Anda dalam acara Ngobras di hari Selasa 28 November 2023. Bersama narasumber kita dari Puskesmas Tanjung Inim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim ya. Ada Ibu Dr. Liariani, Dokter Puskesmas Tanjung Inim, dan ada Ibu Diana Herlianti, SST. Beliau adalah penanggung jawab program anak. Tema hari ini untuk Anda yang baru bergabung yaitu tentang MTBS, manajemen terpadu balita sakit ya. Nah, para kanca, terima kasih juga untuk Anda yang sudah di beberapa link kami di Facebook, di YouTube, di Instagram, dan di www.tanjunimradio ya. Untuk Anda yang mendengarkan dari tadi, terima kasih. Kita akan lanjutkan kembali ngobrol-ngobrol kita kali ini dengan Ibu Diana. Silakan Bu, dilanjutkan kembali tentang asuhan dasar bayi muda 0-2 tahun ya. Baiklah Mas Redi dan para kanca Tanjung Inim Radio. Tadi salah satunya yaitu untuk menjaga bayi muda tetap hangat. Usahakan setiap kali bayi basah segera dikeringkan. Ya. Selain itu juga baringkan bayi di tempat yang hangat, jauh dari jendela pintu. Nah, jadi usahakan tempat tidurnya hangat. Bila perlu dikasih lampu biar hangat. Selain itu juga mandikan bayi cukup 1 kali saja sehari. Jadi, jangan ini takutnya kaget dia kedinginan. Nah, selain itu juga sebelum memandikan bayi 1 kali sehari, idealnya jam berapa itu? Pagi ya. Selain itu juga usahakan sebelum mandi kita siapkan dulu peralatan mandinya. Siapkan peralatan mandinya, bajunya, pakaiannya, popoknya, handuknya.
Selain itu minyak kayu putih atau minyak anginnya sudah siap semua, baru bayinya kita buka baju, baru kita mandikan. Biar ini supaya jangan terlalu lama dia sudah mandi, baru kita mau cari-cari baju. Nah, itu untuk menghindari supaya bayi jangan kedinginan. Tetap hangat ya. Tetap hangat. Minta ibu bayi sering diletakkan di dada si ibu, biar itu bisa menghangatkan bayi. Apalagi untuk bayi yang BBLR atau bayi yang di BBLR itu biasanya dominan suhunya di bawah 36. Jadi usahakan bila perlu kita lakukan ini metode kangguru, gendong bayi di bagian depan ya. Bagian depan. Selain itu juga usahakan sesering mungkin kasih ASI. Kasih ASI. Kasih ASI kalau dia tidur kan bayi dominan sering tidur Mas. Nah setiap 2 bulan, setiap 2 jam, itu bangunin dia. Bangunin kalaupun memang dia tidak mau bangun, tetap kita kasih. Kita paksa, biasanya kalau dikasih ASI dia langsung walaupun dia dalam keadaan ngantuk, kalau ketemu ASI pasti langsung disedotnya. Hangat ya. Dan usahakan memberi ASI itu satu payudara. Jadi satu payudara setelah terasa kosong baru pindah ke payudara yang satunya lagi. Oke. Selain itu tadi sudah kita berikan ASI sesering mungkin. Kalau untuk anak bayi yang di bawah 2 bulan itu ada imunisasi. Imunisasi kalau untuk yang di bawah 7 hari itu HBO. Biasanya kalau dia melahirkan di rumah sakit, kadang sebelum pulang dia sudah dapat HBO. Nah selain itu juga diberikan BCG. Suntikan BCG ya? Suntikan BCG. Di umur kurang dari 1 bulan BCG. Mungkin itu Mas. Iya. Nah para Tanjung Radio, Bu Dokter tidak salahnya kita mengulang dari awal karena untuk konsumsi para Tanjung Radio yang baru sempat membuka layanan kita baik di Facebook, di YouTube maupun di IG ya. Bisa diulangi lagi Dok, apa sih yang dimaksud dengan pengertian MTBS itu untuk para kanca yang baru mendengarkan? Baik Mas Redi, para kanca Tanjung Enim Radio, jadi tadi sudah sempat kita bahas juga sampai selesai tentang apa sih MTBS itu. Jadi MTBS itu sebenarnya nama poli di Puskesmas Manajemen Terpadu Balita Sakit. Jadi Puskesmas itu sebagai pengelola pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya tingkat kecamatan ya. Dia ada 2 pelayanan yaitu UKM dan UKP. Jadi UKM itu usaha kesehatan masyarakat. Biasanya yang berbaur dengan masyarakat, sepertinya di sini kita mengadakan posyandu balita. Kemudian di intern Puskesmas juga ada namanya UKP, usaha kesehatan perorangan. Jadi di Puskesmas Tanjung Enim itu kita bagi beberapa poli karena memang alhamdulillah cukup ruangannya. Jadi ada ruangan imunisasi untuk anak-anak yang akan dilakukan imunisasi. Misalnya kalau dia belum sempat mendapatkan HBO saat dia dilahirkan ya, jadi di bawah 7 hari belum sempat, itu bisa di Puskesmas. Juga dilakukan vaksinasi BCG. Sedangkan untuk DPT, campak, IVV itu dikembalikan ke posyandu balita. Kemudian ada juga pengisian form MTBM untuk bayi di bawah 2 bulan. Kemudian ada poli MTBS untuk usia 2 bulan sampai 5 tahun. Kemudian kita juga punya poli umum untuk anak usia 5 sampai 9 tahun dan ada poli remaja untuk anak 10 sampai 18 tahun. Oke. Nah, sebenarnya tujuannya dibentuknya MTBS ini apa sih, Dok? Tujuan dibentuknya MTBS itu yang pertama adalah memperkuat sistem pelayanan kesehatan agar penanganan balita sakit ini lebih efektif. Jadi kita sebagai petugas kesehatan bukan cuma dokter, tapi perawat dan bidan itu sudah bisa menangani juga masalah-masalah balita sakit dengan panduan buku Bagan MTBS. Kemudian agar terjadi peningkatan kualitas pelayanan. Jadi kalau perawat, jadi pelayanannya seragam ya. Iya, jadi kalau perawat dan bidannya sudah punya panduan, berarti mereka tahu apa yang harus dilakukan terhadap balita yang mereka temui. Kemudian juga untuk meningkatkan peran serta keluarga dan masyarakat, karena saat pasien itu berhadapan dengan petugas, sudah ditata laksanai, sudah mendapat pengobatan, itu akan banyak
edukasi dan nasihat-nasihat yang harus dilakukan oleh keluarga di rumah. Jadi peran serta keluarga dan masyarakat itu akan sangat penting ya. Iya. Oke. Alur pelayanan seperti apa dok nih untuk yang akan berobat ke unit ke MTBS ya. Jadi hampir sama secara umum, tiap pasien yang datang ke puskesmas baru datang itu akan di screening. Jadi screening tadi kita bedakan menjadi screening pasien yang gawat darurat. Kalau dia gawat darurat kita alihkan ke UGD. Kemudian kita tapis juga dia ada penyakit infeksi atau tidak. Jadi kalau misalnya ada batuk lebih dari 14 hari akan kita alihkan langsung ke poli TB. Kemudian kalau ada demam tinggi dan beresiko kemungkinan anak itu ke arah gawat darurat, biasanya akan kita prioritaskan. Jadi akan dibantu oleh petugas screening untuk langsung didaftarkan dan langsung ke poli MTBS. Kalau dia tidak ada masalah yang saya sebutkan tadi, akan dibantu pemilihan nomor antrinya, antri seperti biasa, walaupun dapat prioritas untuk anak dan lansia dan ibu hamil itu akan diprioritaskan, kemudian langsung ke poli MTBS. Jadi di poli MTBS akan kita lakukan anamnesa atau pemberian pertanyaan untuk ibu bayi atau siapapun yang mengantarnya. Kalau memang perlu pemeriksaan darah, kita akan lakukan pemeriksaan darah. Setelah itu kita tentukan klasifikasi dan penegakan diagnosa. Kalau perlu rujukan akan kita berikan rujukan. Kalau perlu konseling ke poli gizi atau poli kesling, kita lakukan rujukan internal. Setelah itu baru kita hari itu juga ya? Iya, hari itu juga baru kita berikan resep agar dia mengambil di apotik. Atau kalau memang perlu rujukan, kita buatkan surat rujukan untuk dilakukan rujukan ke rumah sakit. Gitu. Nah, para kanca Tanjung Radio cukup gamblang sudah dijelaskan oleh Dr. Liaryani tentang pengertian MTBS, manajemen terpadu seperti apa, tujuannya seperti apa, dan para kanca jangan kemana-mana karena sesaat lagi akan berkumandang azan salat asar ya. Kami akan kembali setelah azan. Tetap di ngobras kita pada sore hari ini, ngobrol bareng sore seru Selasa 28 November 2023 dengan tema MTBS Manajemen Terpadu Balita Sakit ya, bersama Ibu Dr. Liaryani, Dokter Puskesmas Tanjung Inim, dan Ibu Diana Herlianti SST. Beliau adalah penanggung jawab program anak ya. Ibu Dr. Liaryani, berkaitan dengan tema kita hari ini, kita sudah berada di posisi injury time ya, di penghujung acara. Ada pesan-pesan khusus untuk ibu-ibu terutama yang merawat balita dan anak-anak ya, berkaitan dengan tema kita yaitu manajemen terpadu balita sakit. Baik Mas Redi, para kance Tanjung Enim Radio, untuk program MTBS atau manajemen terpadu balita sakit yang kita selenggarakan di puskesmas, ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan sebagai ibu ataupun keluarga dari orang-orang yang mempunyai balita di rumahnya. Jadi tolong dijaga ya, anak usia di bawah 5 tahun itu lebih rentan terhadap penyakit. Jadi kondisi lingkungan di rumah, kembali lagi kita ke PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat di dalam rumah. Jadi kalau misalnya di rumah ada yang merokok atau masih menggunakan obat nyamuk bakar, nah itu lebih mudah balita yang ada di rumah itu terserang pneumonia. Jadi beberapa pasien yang datang ke kita dengan riwayat orang tua, kadang ayahnya, kadang kakeknya, atau ada pamannya yang merokok di rumah. Itu harus lebih diwaspadai. Jadi bila perlu pindah ke tempat lain lah merokoknya ya. Kalau memang tidak bisa berhenti, jangan merokok di sekitar rumah. Saat akan menggendong balita, harus mandi, bersampo, ganti baju, baru boleh kontak dengan balitanya. Kemudian kebersihan lingkungan juga menyangkut tentang kebersihan tangan. Jadi sebelum kita memegang balita, memberi makan balita ya, jadi harus diperhatikan cuci tangannya, karena beberapa penyakit memang bersumber dari apa yang masuk ke dalam mulut bayi. Jadi kebersihan lingkungannya, kebersihan tangan orang yang mengasuhnya
Kemudian kalau balita tersebut sakit, jangan ditunggu-tunggu, karena pada beberapa kasus penurunan imunnya, penurunan imun, terus vital sign atau istilahnya tanda-tanda untuk bayi itu turun itu cepat sekali. Jadi apalagi pada kasus diare, jangan sampai pas datang ke puskesmas sudah dehidrasi berat, kita masang infusnya juga tidak bisa lagi. Kadang kita mau masang infus tuh tidak bisa di puskesmas karena kondisi bayinya sudah istilahnya pembuluh darahnya itu sudah mengecil sehingga tidak bisa dipasang infus. Jadi itu yang harus diwaspadai. Bukan cuma untuk balita sakit, balita sehat pun untuk imunisasinya harus tetap dijalankan sesuai dengan usia balita. Jadi kadang alasannya adalah saat jadwal imunisasi dia sakit. Itu bisa dikejar kembali setelah balita itu sehat. Kemudian yang perlu diingat bahwa dengan balita yang sering sakit, terus pengobatannya terlambat, pada saat balita sakit itu energi yang dipakai oleh tubuh kita itu lebih besar. Jadi biasanya berat badan balita itu tidak akan naik atau cenderung turun. Nah, bila terjadi lebih dari 6 bulan itu kemungkinan nanti jadinya stunting. Itu yang didengung-dengungkan sekarang. Jadi perhatikan PHBS-nya di rumah. Kalau memang ada yang merokok, tolong berhenti merokok dan jangan merokok di sekitar rumah yang ada balita tersebut. Gitu. Dari Bu Diana mungkin ada tambahan Bu, pesan-pesan untuk ibu-ibu yang sedang merawat balita, baik sakit maupun yang sehat ya. Paling tidak kita sudah mengantisipasi apa-apa saja yang harus dilakukan oleh si ibu balita tersebut. Mungkin tambahan sedikit Mas Andi, ya untuk ibu-ibu usahakan, ibu-ibu yang umur bayinya masih 2 bulan usahakan tetap diberi ASI. ASI soalnya ASI itu ada kekebalan untuk daya tahan tubuh si bayi. Selain itu yang menggunakan air galon, ini pengalaman Mas, yang kejadian diare itu mayoritas air galonnya tidak dimasak. Dia beli air boleh kalaupun memang ini, tapi kalau untuk anaknya tetap air yang dimasak. Jangan sampai, kan lain daya tahan tubuh anak dengan daya tahan tubuh orang dewasa. Mungkin kalau orang tuanya tidak apa-apa minum air galon langsung. Tapi kalau anak-anak kan rentan sekali. Jadi usahakan air walaupun beli yang isi ulang tetap dimasak untuk anak-anaknya. Nah, para kanca Tanjung Radio, hari ini kita sudah mendapat pencerahan yang begitu luar biasa ya untuk tema kita hari ini tentang MTBS, manajemen terpadu balita sakit. Jadi ternyata rentetannya banyak sekali ya, bukan hanya si pasien tapi ibu yang merawat juga keluarga turut berperan penting ya Dok ya untuk menjaga agar si bayi tetap sehat. Apalagi tadi sempat dokter sampaikan sama Ibu Lia bahwa yang pasien yang si anak balita yang sedang sakit usahakan yang merokok dijauhkan lebih dahulu. Yang biasa mungkin menggunakan obat nyamuk bakar harus paling tidak dipending dulu lah agar tidak dihirup oleh si bayi yang sedang sakit. Ada tambahan lagi Bu? Tidak ada? Dokter? Baik, para kanca Tanjung Radio, terima kasih Ibu Dr. Lia Riani, Dokter Puskesmas Tanjung sudah hadir di Ngobras Tanjung Radio. Terima kasih untuk Ibu Diana Herlianti, SST yang merupakan penanggung jawab program anak sudah hadir di Ngobras Tanjung Radio. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini memberikan pengetahuan yang luar biasa, memberikan pencerahan, memberikan informasi yang begitu akurat ya tentang tema kita hari ini. Dan para kaca Tanjung Radio, inilah akhir dari obrolan kita di sore hari ini dalam acara Ngobras Selasa 28 November 2023 bersama narasumber kita dari Puskesmas Tanjung Inim, Kecamatan Langkidul, Kabupaten Muara Enim. Ada Ibu Dr. Lia Riani, Dokter Puskesmas Tanjung Inim, ada Ibu Diana Herlianti, SST, penanggung jawab program anak. Tema kita MTBS yaitu manajemen terpadu balita sehat, balita sakit ya. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah mendengarkan kami di www.tanjungimradio.com, yang sudah menonton kami di Facebook Tanjung Inim Radio, di YouTube Tanjung Inim Radio, dan Instagram Tanjung Inim Radio. Akhirnya atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Reddy Smash, ada Niken Duta, ada rekan Uco, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.